Salam kasih untuk kita semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai dengan 32. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan menceritakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hampir dapat dipastikan bahwa setiap orang yang mati bunuh diri itu dikarenakan karena pergumulan yang dianggapnya bahwa tidak ada lagi jalan keluar di dalam pergumulannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pergumulan yang sangat berat tidak jarang banyak membuat orang berputus asa. Banyak membuat orang hilang pengharapan. Bahkan banyak orang yang seakan-akan akhir daripada segala pergumulannya, maka dia akan bunuh diri. Dengan bunuh diri, dia berpikir bahwa semua pergumulannya itu akan selesai. Tapi apakah memang demikian? Tentu tidak, Bapak Ibu. Yang pasti, setiap masalah dan seberat apapun masalah itu, sesungguhnya jalan keluar masih tetap terbuka lebar, asalkan dia tetap punya pengharapan akan pertolongan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur pasal 22 yang menjadi renungan kita pada saat ini, sering sekali dikatakan kumpulan ratapan atau mazmur ratapan yang disampaikan oleh pemazmur, dalam hal ini Raja Daud, di mana memang tidak ada situasi atau keadaan tertentu dalam konteks Mazmur 22 ini. Tetapi yang pasti, Mazmur 22 ini karena ini merupakan mazmur ratapan
di mana Raja Daud meratap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan atas segala pergumulan-pergumulan yang terjadi dan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Tetapi di dalam pergumulan yang begitu berat, di dalam ratapan yang disampaikan oleh Raja Daud, ada sebuah keyakinan, ada sebuah pengharapan, dan ada sebuah kepastian bahwa Tuhan akan senantiasa berada mendampingi dan akan membantunya dalam menghadapi setiap pergumulan yang dihadapi. Ada banyak tentunya pergumulan demi pergumulan yang telah dihadapi oleh Raja Daud. Tapi apapun pergumulan itu, Raja Daud atau pemazmur senantiasa berkeyakinan penuh akan pertolongan Tuhan yang senantiasa mendampingi, menyertai, dan menguatkannya. Maka apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Dia katakan, karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Pujian yang disampaikan oleh Raja Daud dalam hal ini pemazmur, itu dikarenakan lahir akan kesadaran yang dia terima pertolongan Tuhan yang benar-benar nyata dalam kehidupannya. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, sebelum naskotbah kita ini ada di sana bentuk seruan. Seruan yang mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, kenapa seruan ini sampai terjadi? Karena memang inilah pergumulan yang begitu berat. Seakan-akan pemazmur dalam hal ini, Daud, berpikir bahwa Tuhan meninggalkan dia. Tapi akhirnya dia menyadari bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan kehidupan daripada pemazmur itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Mazmur 22 ini ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri pemazmur. Pergerakan ratapan dari duka menuju ke sukacita, dari penghinaan menuju pengangkatan, dan terus maju, sehingga apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-27, dia katakan bahwa dia atau orang-orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Tuhan. Artinya, siapa orang yang mengandalkan Tuhan, mereka tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Siapa yang berpengharapan kepada Tuhan, mereka tidak akan pernah hilang pengharapan. Siapa yang berseru kepada Tuhan, maka dipastikan seruannya akan didengarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam firman ini kesaksian yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh pemazmur. Dia awalnya meratap, tetapi di dalam ratapan itu ada keyakinan yang begitu luar biasa atas pertolongan dan karya Allah di dalam kehidupannya. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang boleh kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini? Sesuai dengan tema yang mengatakan orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Nah, sesungguhnya yang pertama kita harus pahami Bapak Ibu, orang Kristen itu bukan orang Kristen yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari manusia.
Bukan kita yang menghampiri Tuhan, tapi Tuhanlah yang menghampiri kita sehingga Dia mengampuni dosa-dosa kita. Lalu apakah memang tema ini salah? Tentu tidak. Yang dimaksudkan orang yang mencari Tuhan, ini lebih kepada diidentikan kepada orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Maka orang yang berpengharapan kepada Tuhan akan memuji-muji namanya. Di dalam pengharapan itu ada pertolongan yang begitu luar biasa yang senantiasa Tuhan berikan. Maka apa yang boleh kita lihat dari tema ini? Yang boleh kita lihat dari tema ini mau mengajak kita. Firman ini mau mengajak kita supaya kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan di dalam pergumulan seberat apapun. Kalau kita tetap berpengharapan kepada Tuhan walaupun banyak pergumulan, happy ending atau ending daripada pergumulan itu akan ada pujian di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari firman ini kita mau diajak, kita mau diarahkan bagaimana orang yang mencari Tuhan itu akan memuji-muji namanya. Berarti kita mau diarahkan, kita mau dipastikan sebagaimana yang sudah dipastikan oleh Yesus Kristus. Ketika kita merasakan atau menerima keselamatan yang Yesus berikan kepada kita, tentu itu membuat kita bersukacita. Tentu itu membuat kita memuji-muji nama Tuhan. Pujian itu tentu kita lakukan setiap hari Minggu. Maka pujian yang kita sampaikan kepada Tuhan atas keselamatan yang kita peroleh melalui Kristus, itu bukanlah pujian keterpaksaan, tapi itu pujian keharusan atas karya Allah di dalam Yesus Kristus yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Dosa telah ditaklukkan, pergumulan telah dikalahkan, dan kita telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang wajar bagi kita yaitu memuji-muji Tuhan atas keselamatan yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir Bapak Ibu, dari firman ini kita mau diyakinkan sesuai dengan Minggu Kantate yang mengajak kita untuk senantiasa di dalam kehidupan tetap berpengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Di mana ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, sesuai dengan kantate yang dikatakan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Maka nyanyian baru yang kita nyanyikan kepada Tuhan itu dikarenakan bahwa hidup kita senantiasa adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Bagaimana hidup yang mempermuliakan Tuhan? Berarti yang tidak pernah kehilangan pengharapan sekalipun pergumulan demi pergumulan datang ke dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terakhir firman ini mau mengajak kita sesuai dengan yang kami sampaikan tadi di awal, bahwa dipastikan orang bunuh diri karena kehilangan pengharapan, karena berpikir bahwa persoalannya itu adalah persoalan yang terbesar. Tapi lewat firman ini kita mau diarahkan tidak lagi demikian. Tidak ada persoalan yang terlalu besar yang kita hadapi. Apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Tuhan katakan di sana pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Pada saat kita mengalami pencobaan, maka Allah akan setia. Dia akan membantu kita, Dia akan menopang kita. Sehingga pencobaan itu sesungguhnya tidak membuat kita tersesat. Namun memang ada sebuah cerita Bapak Ibu ini memang benar-benar kami alami waktu pelayanan kami. Ada seorang pemuda,
dia memang bisa saya katakan seorang pemuda yang aktif bergereja, yang aktif berdoa, yang aktif datang ke persekutuan, PP Muda dan lain sebagainya. Dia memang punya kerinduan ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Tapi oleh karena dia yatim piatu, sehingga saudara-saudaranya berpikir untuk sementara waktu dia bekerja dulu. Tapi mereka tetap katakan nanti dia akan dikuliahkan. Entah apa yang ada di dalam pemikiran pemuda tersebut. Akhirnya yang terjadi adalah dia bunuh diri. Nah, kabar ini sangat mengejutkan kepada saya secara pribadi. Karena dia salah satu pemuda yang cukup dekat kepada saya. Dia sering berbagi firman Tuhan dan lain sebagainya. Tapi dia tidak pernah menceritakan pergumulan apa yang sungguh-sungguh berat yang dihadapi. Dia tidak mau berbagi. Yang hanya saya tahu bahwa dia ingin kuliah. Nah Bapak Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Pergumulan apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan, jangan kita hanya diam saja. Tetapi kita berseru kepada Tuhan. Atau setidaknya kita mau bercerita kepada orang lain. Kita mau berbagi kepada orang lain. Dan kita juga demikian Bapak Ibu. Kalau ada kita melihat kawan kita yang di dalam pergumulan, kalau bisa jangan dibiarkan. Tetapi ditemani supaya dia jangan berputus asa. Sebagaimana Kristus sesungguhnya, ketika kita bergumul, dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia menemani kita, dia menopang kita, dia membantu kita. Maka kita juga harus katakan demikian Bapak Ibu. Karena Kristus sudah membantu kita, menopang kita. Maka kita juga harus membantu dan menopang orang lain. Firman ini mengajak kepada kita semuanya. Supaya kita jangan pernah kehilangan harapan dalam menjalani kehidupan. Yakin dan percayalah, seberat apapun pergumulanmu, seberat apapun persoalan di dalam kehidupanmu, Tuhan pasti sanggup menopangmu. Seberat apapun sakit penyakit yang engkau hadapi, Tuhan pasti sanggup menyembuhkan kehidupanmu. Yakin dan percayalah kepada Tuhan. Tetaplah berseru kepada Tuhan dan yakinilah bahwa orang yang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Sama seperti yang dikatakan di dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal-hal yang kecil. Bahkan hal-hal yang tidak engkau ketahui. Bagian kita, tugas kita adalah mau berseru kepada Tuhan. Biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami benar-benar hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berpengharapan dan tidak berputus asa. Sekalipun ada banyak tantangan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami memang sering sekali meratap, menangis, berseru kepada Tuhan oleh karena pergumulan hidup kami. Tapi kami percaya bahwa setiap orang yang percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Bahwa setiap seruan kami Tuhan pasti dengarkan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini hamba-Mu berdoa di dalam kebenaran-Mu lewat channel YouTube ini Bapa. Untuk setiap jemaat Tuhan, untuk setiap orang yang mendengarkan firman ini, untuk setiap orang yang menghadapi pergumulan di dalam kehidupannya,
hamba berdoa, biarlah kiranya Tuhan menopang mereka. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka. Biarlah kiranya Tuhan membantu mereka. Yang sakit Tuhan tolong pulihkan. Yang bergumul Tuhan tolong beri jalan keluar dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.